Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan video bagian kedua dari tema tentang asam basa. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang teori asam basa kan. Teori asam basa itu kan ada 3, mulai dari Arrhenius, Bronsted Lowry, dan Lewis. Nah, pada video ini kita akan membahas perhitungan pH asam basanya. Ingat ya, ini masih dasarnya. Jadi di sini belum ada campuran asam dengan basa. Masih kita fokus kepada menghitung pH asam dan menghitung pH basa gitu. Udah? Nah, sebelumnya apa sih itu pH, Kak? Nah, setiap larutan asam dan basa akan memiliki derajat atau tingkat keasaman atau kebasaan yang diukur dalam pH dan pOH. Kalau asam berarti pH, kalau basa berarti pOH. Namun, pOH ini nanti bisa kita konversi menjadi pH gitu. Nah, pH itu merupakan derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan hapus larutan. Jadi nilai pH itu dapat dirumuskan dengan pH sama dengan min logaritma konsentrasi hapus. Nah, sedangkan untuk pOH itu merupakan derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan OH min. Nah, jadi nilai pOH itu bisa kita cari dengan min logaritma konsentrasi OH min. Ingat ya, kurung kurawal ini artinya konsentrasi. Konsentrasi satunya molaritas kan. Nah, kisaran umum nilai pH itu mulai dari 1 sampai 14, di mana yang dia 7 itu untuk sifat netral, sedangkan dari 7 sampai ke 1 berarti bergeser ke kiri itu berarti asam, sedangkan 7 bergeser ke arah 14 itu adalah basa gitu. Jadi 7 ke bawah itu asam, 7 ke atas itu berarti basa, dan 7 pas 7 adalah netral. Nah, kenapa 1 sampai 14, Kak? Nah, air ternyata ketika dalam bentuk larutan gitu kan, misalnya HCl kita larutkan ke dalam air, nanti kan ada ion hapusnya, ada ion OH-nya kan si air. Nah, ternyata setelah diukur dalam tetapan kesetimbangannya atau disebut dengan KW, KW ini berarti tetapan kesetimbangan water atau air. Ternyata nilainya adalah 10 minus 14. Jadi, jika kita logaritmakan nih 10 minus 14 kan sama dengan 14. Berarti pH ditambah pOH itu nilainya adalah 14 gitu maksudnya. Makanya skalanya itu antara 1 sampai 14. Nah, nilai pH dan pOH itu bisa kita hitung seperti ini contohnya. Jika haposnya atau OH-nya adalah 1 dikali 10 min N, berarti pH atau pOH-nya nilainya adalah N. Sebenarnya ini sih konsep matematikanya, cuman biar lebih memudahkan adik-adik aja nanti kalau mengerjakan soal. Jadi adik-adik ingat aja, min logaritma hapus atau OH min itu sama dengan nilai pangkat 10 min N-nya. Jadi N-nya ini adalah nilai min logaritmanya. Jadi kalau misalnya nih, tapi kan Kak bisa dong hapus OH min itu ada nilai di depan 10 min-nya gitu. Contoh A dikali 10 min N. Maka ini nanti kalau kita logaritmakan atau nilai pH atau pOH-nya itu menjadi N dikurang log A gitu. N dikurang log A. Kalau misalnya nanti di soal tidak ada nilai log A-nya, ya udah cukup tulis begini aja. Tapi kalau ada ya udah N dikurang nilai log A tersebut gitu. Nah, jika pH atau pOH sama dengan N, maka hapus atau OH-nya adalah 1 kali 10 min N atau dibalik, sebenarnya sama aja. Jadi dari 10 pangkat min N, kalau misalnya ke pH atau pOH berarti nilai N-nya. Tapi kalau dibalik, kalau misalnya pH-nya N berarti nanti konsentrasi hapus atau OH-nya adalah 10 pangkat min N. Mungkin ke contoh akan lebih mudah. Misal hapusnya adalah 10 minus 4. Ingat ya, 10 minus 4 ini sama artinya dengan 1 kali 10 minus 4, kan gitu. Kalau kita logaritmakan ini, min logaritma 10 minus 4 itu nilainya 4. Jadi, kalau misalnya hapusnya itu udah 10 minus 4, pH-nya 4 gitu loh maksudnya. Biar lebih gampang aja nanti adik-adik memahaminya. Nah, namun kalau di depannya itu misalnya ada bilangan. Contoh nih, OH- itu OH-nya adalah 2 kali 10 minus 5. Berarti kan ada nilai 2-nya nih di depan. Sedangkan min logaritma 10 minus 2 itu kan 5. Jadi nanti kan pOH-nya minus logaritma 2 kali 10 minus 5. Jadi adik-adik cukup tulis 5 dikurang log 2. Karena kalau kita min logaritma 10 minus 5 kan 5 nih. Jadi maju ke depan, min logaritma 2-nya tetap.
Karena nilai logaritma 2 di soal jarang dikasih tahu, jadi cukup penulisannya seperti ini aja. Ini kan masih POH, sedangkan adik-adik nanti sering itu dihadapkan pada soal untuk menghitung pH-nya. Jadi adik-adik pakai yang ini tadi skalanya. pH ditambah POH ternyata 14. Jadi dari sini nanti kita hitung pH itu adalah 14 dikurang POH. Tadi kan POH-nya 5 dikurang log 2 tuh. Jadi 14 dikurang 5 min log 2 jadi 9 tambah log 2 gitu. Jadi adik-adik hati-hati ya. Biasakan dulu di soal itu menentukan yang dimaksud soal itu adalah asam atau basa gitu. Nah, kalau sudah bisa menghitung pH-nya dari konsentrasi HPOS-nya OH-nya, yang kedua, adik-adik harus tahu membedakan asam basa bersifat kuat atau lemah karena rumus HPOS atau OH-nya berbeda. Nah, apa sih bedanya kuat dengan lemah, Kak? Asam dan basa disebut kuat karena mudah terionisasi atau terionisasi sempurna dalam air. Sedangkan yang lemah terionisasi sebagian atau parsial dalam air atau sukar terionisasi gitu juga boleh. Nah, yang kedua, kalau untuk yang kuat itu memiliki derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 1 atau kalau dipersenkan 10%. Sedangkan kalau untuk yang lemah, alfanya itu berkisaran 0 sampai 1 atau biasanya itu di bawah 50%. Sehingga akan memiliki tetapan keasaman, Ka atau Kb itu adalah tetapan keasaman dan tetapan kebasahan yang kecil gitu. Nah, untuk dia asam kan tadi mengandung HPOS kalau kata Arrhenius kan. Berarti yang perlu kita cari itu dulu HPOS-nya dulu. Kalau dia kuat, HPOS-nya itu bisa kita hitung dari MA dikali A. A-nya ini berarti mewakili dari asam ya. Sedangkan kalau basa, OH-, konsentrasi OH-nya bisa kita hitung dari MB dikali B. Nah, sekarang apa itu B-nya, Kak? Apa itu A-nya? A ini adalah valensi. Di asam basa 1 kita udah bahas. A ini adalah valensi jumlah HPOS-nya. B ini adalah valensi jumlah OH-nya. Contoh nih, asam kuat misalnya contohnya HCl. Di sini jumlah HCl hanya kan 1, berarti nanti A-nya 1. Sedangkan H2SO4 ini kan hanya 2, berarti nanti A-nya 2 gitu loh kalau dia kuat. Nah, untuk basa nih, LiOH ini kan OH-nya 1, berarti nanti B-nya juga 1. Sedangkan misalnya ini BaOH 2 kali, OH-nya kan ada 2, berarti nanti B-nya 2. Jadi A atau B ini adalah valensinya, jumlah HPOS atau jumlah OH-nya. Sedangkan pada basa, kita nggak butuh nilai valensi. Yang kita pakai di sini adalah tetapan keasaman dan derajat ionisasinya atau alfanya. Kalau dia asam lemah, bisa kita hitung dari HPOS-nya sama dengan akar MA kali Ka. Sedangkan dia basa, OH-nya sama dengan akar MB kali Kb. Nah, kalau di soal ternyata nilainya pakai alfa, bukan pakai Ka, berarti konsentrasi HPOS bisa kita hitung melalui MA dikali alfa. Sedangkan basa OH- sama dengan MB dikali alfanya. Gitu. Jadi kita nggak perlu tahu nih valensi asam atau basanya berapa. Yang penting kita tahu dulu di soal dia memakai data Ka atau memakai data alfa gitu. Jadi sebelum adik-adik masuk ke soal itu, yang perlu adik-adik perhatikan itu adalah asam atau basa, kuat atau lemah itu dulu. Baru nanti adik-adik bisa mencocokkan ke rumus mana yang dipakai. Karena kan beda tuh kuat dan lemahnya. Setelah adik-adik tahu tuh tadi asam atau basa, kuat atau lemah, hitunglah HPOS-nya. Setelah adik-adik bisa menghitung HPOS-nya kan baru ke pH-nya nih. Cuman adik-adik tuh sering lupa. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu kan molaritas. Molaritas itu bisa kita hitung dengan M sama dengan N per V, di mana N ini di mol. Tapi kalau kamu pakai ini, V di sini maksudnya liter, berarti mol per volume dalam satuan liter. Nah, di soal yang paling sering itu kan dikasih tahu gramnya. Jadi boleh adik-adik konversi kemari. Molar sama dengan gram per mr kali 1000 per volume, tapi volume di sini mililiter. Makanya tadi Kakak bilang ini sebenarnya konversi dari atas sih, di mana gram per mr itu sama dengan mol, 1000 per volume dalam satuan mililiter berarti konversi dari liter ke mililiter gitu. Jadi kalau adik-adik pakai rumus yang kedua ini, V di sini mililiter, sedangkan kalau N per V, V di sini liter, itu bedanya. Gram per mr itu adalah rumus mol. Pastikan adik-adik bisa menghitung MR ya. Karena di soal terkadang MR-nya tidak dikasih tahu, kita harus hitung sendiri. Yang dikasih tahu adalah AR dari atomnya atau unsurnya. Ini kalau dia pakai persen, berarti
M sama dengan 10 kali persen kali Ru per mR gitu. Boleh kita ke contoh. Larutan asam sulfat 0,0034 molar, tentukan konsentrasi ion H+-nya. Nah, di sini udah ada kata asam, berarti yang pertama kali kita hitung nanti adalah H+, atau di soal sebenarnya udah ion H+, berarti asam ya. Nah, adik-adik juga perlu kakak ingatkan untuk adik-adik tahu itu nama asam basanya secara umum. Karena terkadang di soal rumus molekulnya nggak dikasih tahu loh. Yang dikasih tahu itu cuma namanya. Kayak gini nih, asam sulfat. Asam sulfat itu kan rumusnya H2SO4. Kan di soal nggak dikasih tahu. Jadi adik-adik tuh yang umum-umum harus tahu lah. Nah, H2SO4 ini ternyata asam kuat kan sesuai dengan tabel ini, atau boleh lihat dari soal ada nggak Ka-nya, ada nggak alfanya. Kalau nggak ada Ka atau alfanya berarti dia kuat gitu. Boleh disimpulkan seperti itu. H2SO4 memiliki konsentrasi, ini kakak rubah ke bentuk bilangan pangkat, berarti 3,4 kali 10 minus 3 M dong. Nah, jika kita ionisasi akan membentuk 2 H+ ditambah SO4 2 min. Berarti di sini H+-nya ada 2, berarti bervalensi 2. Berarti nanti nilai A-nya 2 kan. Nah, jadi bisa kita hitung H+-nya sama dengan Ma kali A, karena dia asam kuat. Berarti 3,4 kali 10 minus 3 dikali 2. Jadi H+-nya nanti bernilai 6,8 kali 10 minus 3 molar. Gitu. Dah, contoh kedua, tentukan derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu kan berarti alfa ya. Derajat ionisasi dan konsentrasi OH- larutan amonium hidroksida. Lagi-lagi, ini pakai nama, bukan rumus molekulnya. OH- berarti basa ya. Dan hidroksida 0,02 molar. Jika Kb 2 kali 10 minus 4. Ini di soal kan ada Kb-nya nih. Berarti kalau ada Kb-nya, berarti dia lemah dong. Jadi pakai rumus nanti yang ini. OH- sama dengan akar Mb kali Kb. Nah, coba amonium hidroksida itu NH4OH. Konsentrasinya 0,02 molar, Kb-nya 2 kali 10 minus 4. Jadi kita masukkan nih, OH- sama dengan akar Mb kali Kb. Jadi 0,02 konsentrasinya dikali 2 kali 10 minus 4. Jadi nanti hasilnya 2 kali 2 kan 4, akar 4 kan 2 nih. Ini kan 10 minus 2 nih, di belakang koma 2, 10 minus 2, ini 10 minus 4. Jadi kalau kita gabung 10 minus 6. Cuman karena diakarkan, berarti jadi 10 minus 3. Kan akar tuh dibagikan kalau pangkat. Nah, jadi nanti di sini OH-nya dapat 2 kali 10 minus 3. Karena alfa yang ditanya, kita konversi lagi ke rumus kedua. Nah, kita udah dapat OH-nya sebesar 2 kali 10 minus 3. MB-nya di soal 0,02, berarti nanti kita bisa hitung alfanya. Alfanya menjadi 2 kali 10 minus 3 per 2 kali 10 minus 2. Ini kakak buat dalam bentuk pangkat ya. 0,02-nya kakak buat dalam bentuk 2 kali 10 minus 2. Nanti nilainya menjadi 0,2 alfanya. Atau kalau kita persenkan menjadi 20%. Gitu. Nah, boleh contoh ketiga. Ini kita hitung pH. Ini kita hitung pH ya. Kalau tadi menghitung H+ dengan OH-, ini kita menghitung pH. Hitunglah pH 4 gram NaOH dalam 1000 ml larutan. Nah, langkah pertama, pastikan dulu soal tersebut asam atau basa. Di sini senyawanya NaOH, berarti karena ada OH berarti basa. Yang kedua, pastikan senyawa tersebut kuat atau lemah. Basa, NaOH termasuk kuat, berarti nanti adik-adik perlu pakai rumus yang ini. OH- sama dengan Mb kali B. Nah, namun di soal kan yang dikatakan pakai gram nih, bukan molaritas. Berarti adik-adik harus ngitung molaritasnya dulu. Kalau kita hitung molaritasnya itu dengan rumus yang ini, gram per mr kali 1000 per mililiternya, berarti 4 gram. Ternyata kalau kita hitung mr-nya itu 40. Di mana ARNA ditambah ARO ditambah ARH kan, 40. Dikali 1000 per 1000 ml. Jadi nanti dapat MB-nya 0,1. Jadi bisa kita masukkan ke OH-nya, MB kali B sama dengan 0,1 dikali 1. Kenapa 1, Kak? Karena 1 di sini OH-nya 1 berarti bervalensi 1. Berarti nanti dapat OH-nya nilainya 10 minus 1. Maka 10 minus 1 molar. Maka kita hitung nih pOH-nya. pOH kan tadi rumusnya min logaritma OH-. Berarti min logaritma 10 minus 1 itu sama dengan 1 kan? Nah, jadi ini masih pOH. Yang ditanya kan pH. Berarti bisa kita hitung pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 13. Karena 14 dikurang 1. Begitu. Nah, selanjutnya
kita akan membahas perhitungan pH pengenceran dengan pH campuran asam basa. Tapi campuran di sini masih yang sifatnya sejenis ya. Sejenis itu maksudnya asam A dicampur dengan asam B, basa A dicampur dengan basa B gitu. Masih sejenis, belum asam ditambah basa. Nanti itu perhitungannya beda lagi. Sama pH pengenceran. Kita bahas satu-satu. Mulai dari pH pengenceran dulu. Nah, pengenceran ini merupakan suatu penambahan pelarut yang umumnya pakai H2O dalam suatu larutan atau memperkecil konsentrasi sebenarnya. Mungkin adik-adik sering melakukan kegiatan ini sebenarnya di rumah. Contohnya tuh seperti adik-adik buat perasan lemon misalnya. Itu kan kalau langsung perasannya itu langsung kita minum ya terlalu asam kan. Nah, jadi gimana caranya biar asamnya itu agak berkurang? Kita tambahkan air. Itu sebenarnya ada pengenceran sih. Karena dia udah penambahan pelarut. Nah, ternyata masih keasaman lagi, kita tambahkan air lagi. Itu udah proses pengenceran sebenarnya. Jadi pengenceran itu bisa kita definisikan sebagai proses memperkecil konsentrasi. Biar nggak terlalu asam, biar nggak terlalu manis, biar nggak terlalu pahit seperti itu. Nah, pengenceran itu bisa kita hitung melalui M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Di mana yang dia M1 V1 ini kondisi awal sebelum diencerkan, M2 V2 ini kondisi akhir setelah diencerkan. Jadi yang merupakan konsentrasi pengenceran nanti di sini M2-nya setelah diencerkan kan. Nah, boleh kita jabarin satu-satu. M1 adalah konsentrasi awal, V1 adalah volume awal, M2 adalah konsentrasi setelah pengenceran, V2 adalah volume setelah pengenceran. Nah, cuman ada beberapa catatan yang di soal. Adik-adik perhatikan kata kunci yang dipakai. Jika di soal itu kata kuncinya ditambah air sebanyak titik-titik mililiter, berarti itu belum V2, karena itu masih penambahan air. Jadi V2-nya nanti V1 ditambah seberapa banyak penambahan. Misal nih, adik-adik tuh buat perasan jeruk itu dengan 1 gelas air. Berarti itu V1-nya kan. Nah, masih keaseman nih misalnya. Jadi adik-adik perlu biar untuk tidak terlalu asam, adik tambahin lagi satu gelas air. Berarti V2-nya kan 2 gelas gitu. V1 ditambah penambahan 1 gelas lagi gitu. Namun kalau di soal memakainya ditambah air hingga menjadi hingga titik-titik mililiter, menjadi titik-titik mililiter, itu udah merupakan V2. Contoh nih, kayak tadi, 1 gelas air jeruk itu ditambahkan air hingga menjadi 2 gelas gitu. Berarti V2-nya udah langsung 2 gelas, jadi nggak perlu penambahan lagi gitu. Contoh nih, jika 100 ml CaOH2 kali dengan konsentrasi 0,1 m diencerkan hingga 1000 ml. Hitunglah pH larutan sebelum dan sesudah pengenceran. Nah, berarti kondisi awal nih 0,1 m ya, dan 10 ml, 100 ml. Kondisi kedua berarti setelah volumenya diencerkan hingga, berarti 100 ml, 1000 ml ini udah merupakan V2. Berarti karena ditanya pH sebelum dan sesudah, kita hitung dulu dong pH sebelum. pH sebelum diencerkan. Nah, tadi di sebelumnya kita udah bahas. Ngerjakan soal asam basa itu, pastikan dulu soal tuh asam atau basa, kuat atau lemah, kan gitu. Ternyata ini ada OH-nya, berarti basa. Karena tidak ada KB-nya, ini merupakan basa kuat, kan gitu. Boleh dengan konsep kayak gitu. Nah, M1-nya 0,1 M. Konsentrasi per awalnya 0,1 M. Ini kan CaOH 2 kali, bervalensi 2 karena 2 OH-. Jadi nanti ketika kita menghitung OH-nya sama dengan MB kali B karena basa kuat ya. Jadi 0,1 kali 2 atau 2 kali 10 pangkat minus 1 M. Jadi kita hitung dulu pOH-nya. pOH-nya min logaritma 2 kali 10 minus 1 molar sama dengan 1 dikurang log 2. Log 2-nya biarin aja, nggak usah diubah. Jadi karena kita menghitung pH, pOH kita konversi ke pH dengan perhitungan 14 dikurang pOH. Jadi 14 dikurang 1 dikurang log 2. Jadi 14 kurang 1, 13. Min ketemu min jadi positif log 2. Ini sebelum diencerkan. Nah, sekarang kita cari pH setelah diencerkan. Berarti yang kita pakai adalah M2, bukan M1 lagi karena sudah diencerkan. Berarti kita cari dulu dong M2-nya dengan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2.
Nah, M1-nya 0,1, V1-nya 100, M2-nya yang mau kita cari dikali 1000 V2-nya kan. Nah, jadi M2-nya sama dengan 0,1 kali 100 kan 10. Berarti 10 per ini kita pindah jadi bagi, 10 per 1000 itu nanti dapatnya adalah 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Jadi bisa kita hitung OH-nya menjadi MB kali B 0,01 kali 2 atau 2 kali 10 minus 2. Jadi POH-nya nanti min logaritma 2 kali 10 minus 2M. Jadi 2 dikurang log 2. Jadi pH-nya nanti pH kedua atau pH setelah diencerkan ternyata menjadi 14 dikurang 2 kurang log 2 atau hasilnya menjadi 12 ditambah log 2. Jadi perubahannya 1 ya. Dari 13 ditambah log 2 menjadi 12 dikurang log 2. Loh, kenapa angkanya makin kecil, Kak? Karena konsep pengenceran itu pH itu akan menuju 7. Jadi kalau basa itu angkanya akan makin kecil karena menuju 7. Sedangkan asam nanti nilainya akan makin besar karena menuju 7 gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik dapat pH 2-nya ini ternyata di atas 13 berarti itu salah. Karena pengenceran itu pH itu akan menuju ke netral atau ke 7 gitu. Dah? Atau boleh begini, ini berlaku untuk pengenceran dengan penambahan pelarut kelipatan 10 dari semulanya. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk kelipatan 10. Maksudnya gini, ini kan tadi volume satunya 100 menjadi 1000, berarti kan ini 10 kali ya. Dan sebenarnya ini bisa kita buat dengan begini. Kalau asam, tadi kan konsepnya si asam, pH-nya kan menuju 7, berarti kan bertambah tuh jadinya. Jadi Dik, kalau asam itu diencerkan 10 kali dari semula, itu pH-nya akan bertambah 1. Kalau diencerkan 100 kali dari semula, itu pH-nya akan bertambah 2. 1000 kali berarti bertambah 3 kalau dia kuat. Tapi kalau lemah itu bertambah separuh atau setengahnya 0,5. Baru nanti nambah setengah lagi kan jadi 1, nambah setengah lagi jadi 1,5. Sedangkan basa, itu tadi kan kalau basa pengenceran dia menuju 7 berarti turun ya, makanya minus. Jadi kalau dia basa kuat, pH 1 dikurang 1 jika diencerkan 10 kali semula. Contoh nih, ini tadi. Ini kan basa kuat nih. Berarti dari 100 menjadi 1000 kan 10 kali. Berarti pakai yang ini. pH awal dikurang 1. Tadi pH awalnya ternyata 13 ditambah log 1. pH awal dikurang 1 itu menjadi 12 ditambah log 2. 13 ditambah log 2 pH awalnya ya. Karena dia kuat. Jadi pH awal dikurang 1 karena dia basa kuat. Jadi hasilnya 12 tambah log 2. Kan 12 dikurang 13 dikurang 1 kan 12 gitu. Jadi misal nih, Kakak kasih contoh misalnya asam kuat. Asam kuat pH-nya misalnya 5. Kita mau encerin 100 kali, berarti nanti tambah 2. Jadi nanti setelah diencerkannya pasti 7 gitu. Atau misalkan asam lemah, pH awalnya itu 3. Mau kita encerkan 10 kali, berarti nanti nambah 0,5. Berarti nanti pH setelah diencerkannya 3,5 gitu. Ingat ya, ini berlaku untuk pengenceran dengan kelipatan 10 dari semula. Nah, yang selanjutnya adalah konsentrasi campuran sejenis. Nah, mungkin adik-adik pada bab-bab sebelumnya perhitungan M campuran itu seperti ini kan. M1 kali M campuran sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 tambah berapa kali pencampuran boleh deh. Sambung aja seterusnya per V1 tambah V2 per V3 kalau ada V3-nya gitu. Namun karena kita cerita pH, berarti yang kita pakai adalah hapus atau OH-. Jadi kalau misalkan adik-adik mau menghitung pH campuran, ingat ya ini masih sejenis asam sama asam, basa sama basa. Nah, berarti kalau untuk asam kita pakai hapus dong. Hapus campuran sama dengan konsentrasi hapus 1 dikali V1-nya ditambah konsentrasi hapus 2 dikali V2-nya per V1 per V2 gitu. Nah, lanjut kalau misalkan dia basa ya hapusnya diganti dengan OH-nya. Contoh, kakak ambil contoh basa. Sebanyak 100 ml larutan KOH 0,01 molar dicampurkan ke dalam 100 ml CaOH 2 kali 0,01 molar. pH campuran larutan tersebut adalah, ingat, lihat nih ya, ini kan masih sama-sama basa. KOH ditambah CaOH 2 kali, masih sama-sama basa dong. Nah, berarti karena ini karena ditanya pH, berarti kita hitung dulu hapus KOH-nya, hapus CaOH 2 kalinya. Kita lihat nih di soal. Ada nggak Ka-nya, ada nggak Kb-nya atau alfanya? Nggak ada, berarti ini kuat ya. Berarti rumusnya nanti karena ini basa, OH- sama dengan MB kali B kan.
Nah, kita hitung untuk KOH-nya dulu. OH min KOH, MB kali B sama dengan konsentrasinya 0,01 kali OH-nya kan 1 nih, berarti 0,01 kali 1 jadi 0,01. Sedangkan CaOH 2 kali, OH min CaOH 2 kali, ini OH-nya kan 2 nih, berarti bervalensi 2, maka nilai B-nya nanti 2. Berarti MB kali B sama dengan 0,01 kali 2 sama dengan 0,02. Jadi OH campurannya, OH min campurannya bisa kita hitung dari yang ini kan punya KOH nih, 0,01 kali 100 ml kan volumenya 100 ml. Ditambah 0,02 molar si CaOH 2 kali dikali 100 ml juga volumenya kan. Per volume KOH-nya 100, volume CaOH 2 kalinya juga 100. Makanya nanti dapat nilainya 0,015 M. Atau kalau kita buat bilangan pangkat 1,5 kali 10 minus 2. 1,5 kali 10 minus 2 karena kakak ambil 2 angka di belakang koma. Nah, jadi POH-nya nanti min logaritma 1,5 kali 10 minus 2. Kalau kita hitung menjadi 2 dikurang log 1,5. Karena ini masih POH, lagi-lagi kita konversi ke pH. pH-nya bernilai 14 dikurang 2 dikurang log 1,5. Jadi 14 kurang 2 sama dengan 12 ditambah log 1,5 karena negatif ketemu negatif kan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ini ada 2 contoh soal. Soal pertama kita bahas sama-sama, nanti soal kedua coba adik-adik kerjakan sendiri ya. Nanti boleh ditinggalkan di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Contoh pertama, latihan pertama ini kakak ambil dari si pengenceran. Coba kita perhatikan, ini pengencerannya kelipatan 10 nggak ya? Kalau kelipatan 10 kita pakai ini aja sih. Jika 10 ml larutan CH3COH atau asam cuka ya, dengan konsentrasi 0,4 molar. Ka-nya 10 minus 5, karena ada Ka berarti lemah dong. Diencerkan hingga, berarti hingga ini udah V2, 100 ml. Oh, kelipatan 10 ya. Hitunglah pH larutan sebelum dan sesudah, berarti kelipatan 10 dong. Dari 10 menjadi 100 berarti 10 kali. Berarti nanti pakai pH 1 ditambah 0,5 karena dia lemah. pH 1 ditambah 0,5. Ya udah, kita perlu cuman cari dia adalah pH 1-nya aja. Nanti pH 1-nya kita tambahkan 0,5 kan jadi pH 2. Nah, karena ini lemah, kita pakainya berarti H+ sama dengan apa rumusnya? Karena lemah, H+ sama dengan akar Ka dikali MA. Maaf ya. Ka dikali MA ya. Ka dikali MA. Nah, di mana Ka-nya di sini ternyata katanya adalah 10 minus 5, sedangkan MA-nya adalah 0,4. 0,4 kan. Berarti ini menjadi 4 kali 10 minus 6 ya. 4 kali 10 minus 6 kan 1,24. Akar 4 itu kan 2. 10 minus 6 berarti 10 minus 3M. Berarti H+-nya nanti 10 minus 3. 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 3. Berarti kalau H+-nya 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, mohon maaf ya yang tadi kita agak sedikit kepotong, jadi kakak sambung pada slide berikutnya, yaitu latihan soal nomor 1 tadi. Tadi sampai kita di perhitungan H+-nya. Kita dapat H+-nya tadi kan bernilai 2 kali 10 pangkat minus 3 molar. Berarti nanti bisa kita hitung pH-nya menjadi min logaritma 2 kali 10 pangkat minus 3 atau 3 dikurang log 2. Ini kan pH awal. Yang ditanya ini berarti pH awal atau pH sebelum diencerkan. Setelah diencerkan, coba kita perhatikan tadi volumenya dari 10 ml menjadi 100. Berarti ini 10 kali semula dong. Nah, karena ini pH 10 kali semula dan jenis asamnya adalah asam lemah, berarti pH awalnya nanti cukup ditambahkan dengan 0,5 atau setengah. Jadi nanti pH setelah diencerkannya menjadi 3 dikurang log 2 ditambah setengah menjadi 3,5 dikurang log 2. Jadi cukup begitu. Jadi adik-adik cukup cari pH awalnya atau pH sebelum diencerkan, nanti tinggal nyocokkan aja ke
tabel. Dia pengenceran 10 kali kah, 100 kali kah, atau 1000 kali kah dari semula. Jadi cukup mencocokkan seperti itu aja, cukup hitung pH awalnya, baru untuk pH pengencerannya sesuaikan dengan yang isi tabel. Nah, untuk latihan soal kedua, ini kan pH campuran. Boleh adik-adik coba sendiri dulu ya. Nanti bisa kita bahas sama-sama pada video selanjutnya yang membahas tentang pembahasan, kita bahas di video khusus untuk pembahasan soal-soal. Jadi nanti ada video khusus yang kakak buatkan, kita latihan soal-soal dan mengerjakannya sama-sama gitu. Nah, setelah ini kan merupakan tadi video kedua. Setelah ini nanti kita sambung pada indikator asam basa. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.